Iya, saya sekarang ini posisi lagi mengajukan gugatan terkait dengan permasalahan kami dengan Superindo. Permasalahannya adalah dimulai dari tanggal kurang lebih ya 19 apa 30 September lah, bukan 30 September 2022 itu kami mulai ngirim kerjasama pengiriman buah lokal. Jadi bisa ada pisang, ada mangga, ada pepaya, ada melon, ada manggis, itu ke Superindo Jateng. Ya, awalnya saya ngirim itu di September 2022 dan kami awalnya itu masuk lewat Superindo Jateng. Jadi kita ditawari untuk ngirim buah pisang awalnya. Setelah itu berkembang untuk ngirim buah lokal yang lain. Sehingga dari pihak Superindo menawarkan ke saya juga untuk melakukan kerjasama secara resmi. Ya, karena sebelumnya yang pisang itu saya dititipin lewat vendor orang lain yang menurut saya sangat berisiko secara keuangan karena harus lewat orang lain pencairannya. Nah, saya akhirnya mendaftar ke Superindo. Itu kebetulan kami ada mitra atau teman dari istri saya yang dekat sama PIC Superindo Jogja, yaitu Pak Marjoko. Akhirnya setelah melalui proses pendaftaran itu saya melakukan penandatanganan kerjasama. Ya, penandatanganan kerjasama itu di tanggal 13 Januari 2023. Penandatanganan kerjasama itu saya lakukan di Superindo Jogja. Itu jalannya saya lupa namanya jalannya, tapi tanggalnya saya bisa pastikan di tanggal itu. Nah, setelah penandatanganan itu saya tidak dijelaskan terkait dengan apa potongan terkait nominal berapa yang harus saya share dengan Superindo terkait dengan potongan fee, potongan rabat, potongan promosi, potongan pembukaan toko, itu saya tidak ada penjelasan. Sehingga pada saat saya telah melakukan tanda tangan itu, akhirnya kami kembali dan melakukan suplai buah lokal seperti biasa. Awal permasalahannya itu muncul di bulan Juni 2023. Jadi periode November sampai Mei itu kami tidak dilakukan pemotongan, Pak. Jadi barang yang kita kirim ditransfer sesuai dengan yang kita kirim. Tapi di mulai Juni itu tiba-tiba muncul potongan yang dilakukan secara bertahap tiap bulan sampai akhir bulan Desember 2023 yang jumlahnya cukup besar. Dan dipotong tiap bulan, yang akhirnya modal yang awalnya saya siapkan untuk kerjasama dengan Superindo, yang modal awalnya dari pinjaman bank sebesar kurang lebih 300 juta itu dipotong sampai habis oleh Superindo, sehingga modal habis. Petani yang sudah ngirim buah ke Superindo, mengirim buah berbagai macam buah lokal ke Superindo, akhirnya menjadi beban tanggung jawab pribadi saya selaku supplier yang kerjasama dengan petani tersebut. Sehingga biaya pengiriman, biaya harga buah yang nominalnya sampai menyentuh angka ratusan juta, akhirnya kami upayakan untuk tidak ada tunggakan supaya hubungan kami dengan petani tersebut baik. Hubungan saya dengan Superindo itu tetap saya akan minta informasi kenapa saya sampai dipotong sejumlah segitu banyak. Itu prosesnya gitu.
Nah, di bulan Agustus 2025 kami melalui pengacara kami itu mengirim somasi. Somasi itu kita lakukan 2 kali. Somasi ke Superindo, langsung Superindo pusat di kantor pusatnya. Itu kita kirim 2 kali, dan setelah somasi kedua itu ada tanggapan. Jadi tanggapannya kita diajak mediasi dengan pihak Superindo dan perwakilan kuasa hukum Superindo. Perwakilan kuasa hukum Superindo itu namanya Pak Titus, yang diutus oleh Superindo untuk ketemu kami di Superindo Jogja. Dari hasil pertemuan itu tidak ada pembahasan macam-macam, tidak ada pembahasan terkait dengan berapa kerugian kami, tapi hanya akan disampaikan ke jajaran manajemen Superindo. Jadi tidak ada kesepakatan lah intinya. Akhirnya kami pulang. Setelah kami pulang, selang berapa minggu kami dihubungi oleh salah satu petingginya Superindo yang ngakunya adalah buyer nasional Superindo yang berkedudukan di Jakarta dengan nama Pak Roni. Itu menghubungi saya yaitu dengan menawarkan kerjasama ulang. Jadi Superindo itu meminjamkan sejumlah uang kepada kami sebagai modal untuk kami bisa suplai Superindo. Keuntungannya itu yang oleh Pak Roni itu nanti akan dipakai Superindo untuk mengembalikan kerugian kami. Minimal pinjaman tidak dijelaskan, cuma hanya dikasih gambaran bahwa modal yang diberikan itu nanti bisa dipakai untuk modal usaha kembali. Modal usaha kembali, dan dari keuntungan usaha yang sudah berputar lagi itu nominalnya itu yang akan dikembalikan kepada kami untuk menutup kerugian yang selama ini sudah dipotong oleh Superindo. Kami hanya menyampaikan ke Pak Roni bahwa permasalahannya itu bukan kami harus kerjasama lagi dengan Superindo, tapi permasalahannya ini adalah uang yang kami tuntut itu adalah uang hasil pinjaman kami, hasil uang kami berhutang kepada perbankan untuk modal kerjasama dengan pihak Superindo Jawa Tengah. Tapi kami selaku UMKM yang mestinya diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan adil, ternyata tidak dapat. Ya, jumlah kerugian kami kalau di total kurang lebih 450-an juta. Itu belum saya harus menanggung uang investor, menanggung kerugian karena akibat dari kejadian ini. Istri saya sampai sakit, masuk rumah sakit. Hubungan kami dengan mitra bisnis kami jadi kurang baik, hubungan kami dengan keluarga jadi kurang baik. Akhirnya apa? Kami memutuskan bahwa tuntutan kami bukan untuk pinjaman uang, tapi tuntutan kami adalah pengembalian uang modal kami yang sudah dipotong habis oleh Superindo. Hanya itu tuntutan kami pada saat itu. Nah, ternyata apa yang saya sampaikan melalui Pak Roni itu tidak ada tanggapan yang baik. Artinya pihak manajemen Superindo tidak mengabulkan. Jadi pihak manajemen Superindo memilih kami untuk melanjutkan lewat proses pengadilan dengan melakukan tuntutan terhadap mal perjanjian yang kami duga dilakukan oleh pihak Superindo Jawa Tengah. Nah, akhirnya kami bersepakat bahwa kami memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Mojokerto itu pada tanggal 13 Oktober 2025.
13 Oktober 2025 dengan nomor gugatan 170/PDT-G 2025/PN Mojokerto. Itu kami sudah melakukan proses mediasi 2 kali dengan dihadiri oleh kuasa hukum yang baru dari pihak Superindo, bukan kuasa hukum yang lama yang bermediasi dengan kami di Superindo Jogja, dengan kuasa hukum baru yang menurut kami justru tidak paham terhadap permasalahan yang kami tuntut terhadap pihak Superindo. Jadi akhirnya dua kali mediasi ini buntu. Jadi akhirnya pihak hakim dari PN Mojokerto akhirnya menutup proses mediasi dan dilanjutkan untuk proses persidangan berikutnya. Jadi kami selaku korban atas perjanjian dan kerjasama yang selama ini kami lakukan dengan pihak Superindo Jawa Tengah, kami berharap mohon keadilan atas apa yang kami alami, karena akibat dari yang kami alami itu rentetannya banyak, bukan hanya masalah keuangan yang harus saya mengembalikan pinjaman modal ke perbankan yang sampai dengan hari ini belum lunas, tapi juga pinjaman terkait dengan menutup kerugian yang selama ini sudah kami bayar ke petani. Jadi petani yang ngirim, yang uangnya harusnya masuk menjadi hak kami langsung dipotong, itu kami bayar lunas ke petani, termasuk kewajiban kami termasuk ke pajak itu rutin juga kami bayarkan, tidak ada tunggakan selama kami suplai dengan pihak Superindo.